Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai akurasi sebuah teleskop. Karena banyak dari para penghobi senapan angin yang mengeluhkan mengenai teleskop yang mereka beli selalu bergeser dan mudah berubah-ubah setelah selesai di zeroing. Menilai akurasi sebuah teleskop berarti kita menilai bagaimana komponen pengaturan bekerja dengan akurat. Dalam hal ini adalah bagaimana pengaturan wind edge dan elevation scope itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk menguji akurasi scope, setidaknya Anda juga harus mempunyai unit yang mumpuni dari faktor akurasi, kestabilan power, serta kecocokan mimis dengan laras. Karena jika unit sudah bisa terjamin akurasinya, maka akurasi teleskop bisa dibuktikan. Tetapi jika unit yang digunakan kurang bagus akurasinya, hasil tembakan yang ngacak, maka kita tidak bisa mengecek akurasi dari teleskopnya. Rekomendasi dari Sniper Ngapak adalah gunakan laras yang berkualitas dan akurat, dengan penyesuaian mimis yang cocok agar grouping bisa rapat. Sekarang sudah banyak laras lokal dengan kualitas akurasi secara impor. Kemudian pasangkan dengan mimis impor yang sesuai dengan karakter alur laras. Jika Anda kekurangan atau minim bahan untuk pengujian, setidaknya unit Anda masih bisa akurat di jarak 15 hingga 20 meter. Penggunaan laras dan mimis lokal pun jadi jika memang Anda sangat minim alat uji tersebut. Walaupun bukan pasangan yang terbaik, namun kombinasi keduanya sudah cukup untuk pengujian. Untuk menguji keakuratan turret pada pengaturan scope, minimal jaraknya 15 meter. Sebisa mungkin cari tempat yang tidak terganggu oleh hembusan angin. Bisa di dalam ruangan ataupun di tempat yang tertutup tembok keliling. Karena menembak di dalam ruangan membantu meminimalkan pengaruh hembusan angin terhadap akurasi. Informasi penggunaan zoom teleskop jika Anda menggunakan teleskop standar tanpa paralak di jarak 15 hingga 20 meter adalah menggunakan zoom jangan terlalu besar karena target dan reticle pastinya akan blur. Gunakan zoom secukupnya dengan penyesuaian fokus terhadap masing-masing ketajaman mata pada pandangan Anda saat membidik. Misalnya penggunaan teleskop tanpa paralak dengan zoom 3 hingga 9 kali pembesaran. Pada jarak 15 meter biasanya standar maksimal zoom 4 atau 5 sudah cukup. Tapi jika menggunakan zoom 9, pandangan menjadi blur dan terjadi paralak error. Jika Anda menggunakan teleskop dengan tambahan fitur setting paralak depan maupun samping, itu akan memudahkan Anda dalam membidik. Karena Anda bisa menyesuaikan fokus bidikan reticle terhadap target walaupun di zoom besar. Jika Anda sudah menyiapkan unit, scope, mimis, dan tempat untuk pengujian, mari kita lakukan pemahaman terhadap metode pengujian. Silahkan perhatikan ilustrasi berikut ini. Langkah yang pertama adalah untuk menguji akurasi pengaturan wind edge dan elevation scope, kita memerlukan satu titik acuan saja. Dalam hal ini, titik A adalah titik bidik yang akan dipergunakan selama pengujian. Titik A ini bisa saja adalah titik zero mimis yang kita gunakan. Namun disarankan memilih untuk tidak benar-benar zero di titik bidik karena jika titik bidik telah ditutupi oleh lubang tumpukan, maka akan sulit bagi kita untuk menentukan titik bidik. Lakukan tembakan lebih dari satu untuk melihat pusat grouping yang berbeda. Langkah kedua adalah setelah grouping awal terbentuk maka geser turret elevation ke arah atas. Jika jarak yang digunakan sekitar 15 meter dan perhitungan untuk turret teleskop satu klik hanya bernilai 1/4 inci, maka Anda harus memutar cukup jauh untuk mendapatkan jarak yang signifikan. Dalam percobaan setiap unit pastinya berbeda karena teleskop yang digunakan juga berbeda. Pada contoh digunakan 30 klik ke atas. Setelah turret diputar, lakukan tembakan menggunakan titik bidik yang sama untuk membentuk grup yang kedua. Maka hasil tembakan berada di atas hasil grouping yang pertama. Langkah ketiga, putar kembali turret wind edge ke arah kiri 30 klik. Lakukan kembali tembakan dengan titik bidik yang sama. Maka hasil grouping berada di sebelah kiri dari hasil tembakan grouping yang kedua. Setelah itu, putar kembali elevation ke arah bawah sebanyak 30 klik. Lakukan tembakan kembali dengan titik bidik yang sama. Kali ini grouping akan bergeser ke arah bawah. Maka hasil tembakan berada di bawah hasil tembakan grouping yang ketiga.
Langkah kelima adalah putar lagi turret Wind Edge ke arah kanan sebanyak 30 klik. Lakukan kembali tembakan dengan titik bidik yang sama. Pada tembakan dengan titik bidik yang sama akan didapatkan grouping jatuh pada posisi awal. Penilaian akurasi teleskop dengan metode pengukuran ini pastinya akan mendapatkan data yang sangat diperlukan. Yang pertama adalah, pada skop yang akurat, langkah terakhir akan menempatkan mimis pada posisi yang sama pada grouping awal. Yang kedua, skop dengan pengaturan yang akurat akan membentuk suatu bidang persegi dengan 4 sudut yang dibentuk oleh grouping lubang tumbukan mimis. Yang ketiga, skop yang baik terdapat kesesuaian antara jumlah klik dengan pergeseran titik tumbuk yang didapatkan. Dalam hal ini, panjang sisi persegi sesuai dengan perhitungan jarak berdasarkan klaim klik yang tertulis. Mari kita analisis bersama data yang sudah didapatkan. Dari hasil pengujian didapatkan grouping terakhir tepat jatuh pada tempat yang sama pada grouping awal. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan teleskop ini akurat. Berikutnya, panjang keempat sisinya sama, yang mana hal ini menandakan setiap klik pada skop ini akurat dan presisi. Untuk menentukan apakah langkah klik skop ini sesuai dengan klaim yang mencakup 1/4 inci untuk setiap klik, maka diperlukan perhitungan seperti di bawah ini. Untuk klik yang diklaim memiliki 1/4 inci, berarti menunjukkan skop ini memberikan pergeseran sejauh 1/4 inci atau 0,250 inci pada jarak 100 yard. Bedakan dengan penggunaan istilah 1/4 MOA yang berarti menunjukkan 0,263 inci pada jarak 100 yard. Konsep MOA sendiri bisa Anda lihat pada video pembahasan mengenai MOA pada channel Sniper Ngapak. Untuk penyesuaian dengan satuan metrik yang familiar bagi kita, maka 1/4 inci pada jarak 100 yard menjadi 0,635 cm dalam 100 yard. Diketahui jarak yang digunakan adalah 15 meter, maka konversi jarak antara klik pada jarak tembak yang digunakan adalah 15 meter sama dengan 13,716 yard. Satu klik pada jarak 15 meter, 13,716 yard per 100 yard kalikan 0,635 cm. Hasilnya adalah 0,08709 cm per klik jika memutar turret sebanyak 60 klik untuk setiap sudut. Maka panjang sisi yang didapatkan adalah 0,0833 cm dikalikan 60 klik. Hasilnya adalah 4,998 cm. Suatu skop dapat diuji keakuratan kerjanya dengan menggunakan kombinasi senapan angin baik itu PCP maupun pompa tangan dan mimis yang akurat, serta metode pengujian yang terukur. Semoga informasi mengenai bagaimana cara menguji akurasi dan ketahanan sebuah teleskop ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai hobi menembak, berburu, militer, serta tips dan trik dari Sniper Ngapak. Salam satu laras.